cintamu, doa mengubah segala sesuatu. Selamat hari Bunda ya, 17 Agustus hari ini. Hari sudah ikut upacara pagi? Sudah. Biasanya kan pagi ada di prosesnya upacara 17 ya? Ya. Bagaimana? Euforianya berasa? Lumayan. Sudah bilang juga ya? Karena apa? Karena masuk angin dulu kan? Ini ada yang biasa, ini yang kita karena liburnya ya udah beda yang ada banyak yang pakai baju merah sama putih. Ini jalan-jalan tidak boleh jalan-jalan jalan bersama yang ada beberapa sekolah anak harus masuknya ke pelajaran. Yang punya pasti anak yang dulu manusia di masuk. Tapi kita jangan lupakan bahwa 17 Agustus itu tentang kemerdekaan kita yang harus kita rayakan juga. Merdeka? Mereka. Puji Tuhan, semangat ya. Pada hari ini kita membahas tentang Injil Lukas. Hari kemerdekaan ini kita membahas tentang Injil Lukas. Di mana Injil Lukas pasti tidak terlalu jauh atau pastinya akan membahas tentang kisah Yesus Kristus. Masa dia ada di dunia, dimana kita pun sebagai manusia. Dan di mana di pasal 11 ini kita melihat bahwa Yesus mengajarkan doa bagi murid-muridnya. Dan di mana kita tahu bahwa ini adalah doa Bapa kami. Tapi pas yang pertama nih, ketika kita membaca pasal 11 ini, kok doa Bapa kami-nya cuma sampai dalam pencobaan, tidak diteruskan, tidak sama dengan Matius yang panjang ya. Penjelasannya adalah tergantung konteks sosial yang dibutuhkan ketika Injil Lukas dibuat. Berbeda dengan Injil Matius tentu saja, mereka mempunyai kondisi sosial masing-masing. Kalau Injil Lukas lebih kepada orang-orang miskin dan orang yang menderita. Makanya di sini sampai dengan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Sedangkan di Injil Matius karena latar belakangnya itu dibuat kota besar, ya di mana banyak yang permasalahan, bukan hanya kemiskinan, bukan hanya kesengsaraan, tapi juga banyak perbedaan agama, banyak juga pandangan-pandangan yang begitu banyak. Makanya dijelaskan yang tidak salah bahwa Injil Matius itu adalah di kota Antioquia, yang di mana kota itu adalah salah satu tiga kota besar pada saat zaman itu. Dan di mana kota besar pasti hubungannya banyak, entah itu dari sisi orang kaya, dari sisi orang miskin. Walaupun di Injil Lukas dan Matius itu sangat ingin memperhatikan bahwa orang itu juga harus dilihat. Namun Lukas lebih spesifik lagi kepada orang yang miskin dan menderita saja, yang kelaparan, kehausan. Makanya doa kami-nya tidak sampai habis, tetapi makna di dalamnya itu sama. Itu apa? Yesus yang mengajarkan doa yang paling sempurna kepada Tuhan. Makanya pertama yang dituliskan di dalam ayat yang kedua, harus diawali dengan Bapa, kuduskan namamu, datanglah kerajaan. Itu artinya di mana Tuhan dekat dengan kita. Yang pada saat itu di mana kalau mereka berdoa, mereka harus membuat kurban, memberikan kurban yang baik. Tapi murid-muridnya melihat bahwa murid-murid Yohanes itu bisa belajar berdoa, tapi Yesus tidak bisa. Apa mereka ingin kalau Yesus sudah mengajarkan mereka berdoa cara benar bagaimana sih? Bukan karena mereka tidak tahu berbicara kepada Tuhan, bukan karena mereka tidak tahu berdoa, tetapi mereka tidak tahu awal berdoa itu seperti apa caranya. Karena mereka terbiasa dengan tradisi kurban untuk bisa sampai kepada Tuhan. Jadi itu ada manusia kurban dan Tuhan, ada kesenjangan di antara manusia dan Tuhan pada saat itu. Namun ketika Yesus
jangan hilang. Makanya diawali dengan Bapa di surga namamu datanglah kerajaan kita datanglah di mana Tuhan dan manusia itu tidak ada lagi kesenjangan. Hanya di orang Kristen bila berdoa adalah nafas hidup. Kalau tidak berdoa berarti tidak bernafas. Sampai kita menyalam dan kita sudah bernafas. Bapak menyalam untuk positif. Menyalam. Lalu yang kedua, ketika mereka sudah mendekatkan diri kepada Tuhan, adanya pernikahan, lalu mereka meminta kepada Tuhan. Dengan anak dan kami secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya, secukupnya. Bukan hanya karena dilihat dari Lukas tidak melihat orang miskin dan juga orang tapi juga berubah dalam diri kita. Kan sesuatu yang berbeda tidak baik. Karena susah sih cuma tahu kan makanan kalau terlalu berlebihan juga kurang. Maka makanan harga yang itu sebelum berlebihan itu dijaga dari kamu bisa dijaga. Kamu bisa mengatakan belum akhirnya tidak jadi berkah. Lalu yang ketiga, ketika mereka sudah meminta, mengajarkan bagaimana mereka meminta pengampunan dosa, tidak lupa akan hal itu. Itu 3 step yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid itu. Kalau saya diajarkan sama ibu saya, bapak saya, terutama terima kasih, meminta, terus meminta maaf. Terima kasih, meminta, langsung mendoakan siapapun yang di dalam hati saya saat itu sudah dari itu baru meminta maaf, baru kami itu terekam dalam saya. Ternyata ketika saya melihat dalam doa bapak itu nanti sama tahap-tahap itu. Dan bahkan di dalam kuliah saya bertemu beberapa pendeta, agama, guru-guru, dosen-dosen. Kalau kamu sudah tidak berdoa apa, sudah di dalam karyamu, berdoa saja doa apa. Karena doa apa itu sudah mencapai segalanya. Karena bukan ketika dikain bukan hanya meminta ampun, tapi juga kita meminta bahwa kita dijauhkan dari segala macam pencobaan yang tidak kuat yang kita hadapi. Semua itu sudah ditata oleh Tuhan dan Allah sendiri. Jadi saya bingung kepada orang Kristen kalau sudah diminta kalau berdoa tuh, aduh maaf pendeta saya tidak bisa, aduh maaf pendeta saya mampu, aduh maaf pendeta pendeta. Padahal Tuhan sudah mengajarkan kita berdoa. Kalau memang sudah tidak tahu apa atau bagaimana, Tuhan berdoa makan. Ketika lagi makan, saya tidak tahu ya sudah doa makan saja, tidak apa-apa. Ada di dalam sudah ada di situ. Ketika kita sedang sakit, ketika kita sedang sedih, atau ketika kita sedang tergoda, tidak tahu berdoa apa karena sudah terlalu banyaknya dalam pikiran. Doa makan tidak apa-apa. Walaupun di luar sana yang berbeda tidak mengetahui mereka tertawa, mereka juga bingung. Ini benar-benar pada sempurna. Dan kita orang Kristen jangan mau, jangan takut. Jadi ketika keluar dari kapal ini, nanti kita tidak berdoa harus mau. Kalau udah bingung, pakai doa apa-apa. Tidak apa-apa. Karena ini doanya langsung Tuhan. Makanya di beberapa gereja ketika sudah berdoa siapa, selalu pendeta atau majelis yang sudah dihabiskan, misalnya kita sekitar, selalu diganti dengan doa Bapa. Doa sudah sepanjang waktu kita akan doa. Dan awal sampai akhir kita dengan doa Bapa. Dia tidak akan semuanya di bawah Allah. Kamu dimanapun kita berdoa, dimanapun kami kita berdoa, kita pengen kita berdoa harus diakhiri dengan doa Bapa.
Jadi jangan cuma karena kita diminta baru kita lakukan. Tapi kita sudah tahu ya sebenarnya apa? Ibadah dari dalam di rumah. Kalau tidak punya tiang dan bendera, ya sebenarnya gelap. Pernak-pernik atau atribut yang dijual-jual itu kecil aja. Biar berisi lampu kan. Yang kecil kan biasa taruh di mobil atau di motor, pasang di bagian rumah atau di bagian rumah toko ya, dan dari itu. Jangan cuma bendera artis. Banyak yang sekarang bikin motor bendera artis yang dilihat. Cuma mau mengibarkan bendera artis, tapi kamu mengibarkan bendera. Padahal Prabowo iya tapi dengan syarat apa? Bendera kedua. Jadi walaupun kita buka dalam hidup kita, permasalahan kita, tapi kita juga harus melakukan kewajiban yang kita punya. Kalau kita sudah lakukan bisa berdoa. Nama Tuhan sesuai kita yang bisa. Ayah mana kemudian bisa ikutlah semua yang mesti diadakan di RT, gereja, di sektor. Bukan sebagai sebuah kita terpaksa, tapi memang ini mengaitkan dengan keluarga Indonesia. Sama juga berbuat karena sebenarnya kita terpaksa untuk berbuat. Tetapi memang iman dalam keseimbangan. Tidak bisa dekat dengan Tuhan. Jadi saya harapkan ketika Bapak Ibu membaca firman Tuhan pada hari ini dan juga merasakan euforia 17 Agustus pada hari ini, tersadar kembali dan tidak kembali bahwa kita adalah orang Kristen, tapi kita juga terlepas dari KTP kita adalah warga negara Indonesia. Makanya di dalam tata ibadah kita pada hari ini kita akan tetap menyebut kemerdekaan. Tidak melewatkan euforia ini. Karena gereja sadar, gereja juga tidak negara Indonesia. Yang mana punya kewajiban untuk merayakan. Jadi janganlah berlanjut. Apalagi kita orang Kristen ini terkenal dengan bersekutu bersama-sama, bersupply bersama-sama dari Kaisar. Yang tidak boleh Kristen berbangga sama sekali, bisa supply sama sekali bukan karena kesendirian, bukan karena kita hancur, bukan karena Kristen berdiri sendiri, tapi karena bersekutu dengan yang lain, satu dengan lainnya. Bagaimana orang Yahudi dan orang Yahudi bisa bersama-sama untuk bisa bangkit bersama melawan kerukunan sebagai orang Kristen. Kita juga sebagai Kristen masa ini, jadi mana kita cuma perlu melawan era globalisasi, era komunikasi, di mana informasi dapat dengan mudah dan gampang untuk membuat kita tergoyahkan. Tidak perlu ada jabatan fisik. Walaupun berbeda hubungan dengan dulu sama sekali, tapi bukan berarti kita meremehkan. Segala situasinya sampai akhirnya kita menjadi antara dengan kewajiban kita. Bukan yang sebagai masyarakat itu sebagai negara Indonesia. Jadi saya berterima kasih sekali kepada orang-orang Kristen pada saat ini yang tetap menjalankan kewajiban sebagai negara Indonesia. Walaupun tidak mengikuti upacara tidak pernah mencoba memakai baju merah ya, ada ini karena tahu itu baju merah karena kita punya sifatnya kemerdekaan Indonesia. Jadi ingat, doa adalah nafas hidup orang Kristen. Kita harus terus berdoa. Kita tidak perlu berubah untuk bisa sampai kepada Tuhan. Bisa kapan saja, dimana saja. Tuhan bisa menjadi nabi, bisa menjadi tabib ketika kita sakit, bisa menjadi seorang bapak ketika kita meminta perlindungan. Dan bisa menjadi siapa saja ketika kita berdoa dalam situasi apa saja. Dan juga kita sebagai warga negara Indonesia harus menjalankan hukum, etika, norma yang sudah ada di Indonesia. Dan kita harapkan bahwa setiap kebijakan yang pemerintah buat itu
sudah masuk di dalam tahun 80 ya, yang tidak gampang sampai mencapai 80 tahun, yang dimana walaupun masih dalam negara berkembang, tetapi kita bisa merasakan setidaknya sedikit positif dari kemajuan sedikit demi sedikit Indonesia sampai saat ini dengan ada MRT, ada juga bangunan di luar yang bisa masuk ke dalam masyarakat, ataupun pelayanan yang sudah mulai sedikit kita rasakan mulai berubah. Zaman pergantian pemerintahan, kita yakin bahwa Tuhan selalu menolong kita dan kita bisa merasakan